San, selamat mendengarkan. Julian memberhentikan mobilnya di tepi jalan. Suasana jalanan yang sepi dan gelap membuat gadis yang ada di sisinya terlihat waspada. Sang gadis sudah merogoh sesuatu dari balik tasnya, siap menyerang Julian apabila pria itu akan berbuat hal yang tidak patut padanya. Julian memejamkan kedua matanya. Napasnya terdengar berat, namun tidak lama pria itu membuka kedua matanya lalu menatap pada Maura yang masih waspada. Kenapa diam? Biasanya kamu bakalan ngomel. Seolah senyum tipis Julian terbitkan. Pria berdimpel di dagu itu melepas sabuk pengamannya. Tubuhnya dia geserkan sedikit agar bisa melihat wajah mantan kekasihnya secara sempurna. Sementara Maura, gadis berwajah cantik itu memalingkan wajahnya angkuh, menghindari tatapan Julian yang terlihat nakal. Maura mencengkeram sesuatu yang sudah berada di tangannya. Benda yang mampu membuat lawannya tepar dalam sekali sengatan. Kejut listrik volt tinggi. Sudah siap dengerin penjelasan aku? Aku cuma minta waktu 15 menit buat jelasin. Setelah itu aku bakalan antar kamu pulang dengan selamat. Julian menjeda. Gimana? Apa kamu kalau mau jelasin cepetan ngomong? Ini udah malam. Kalau kepergok sama patroli kita bisa dikira macam-macam. Tukas Maura memotong ucapan Julian. Gadis itu berbicara tanpa ingin menatap ke arah mantan kekasihnya. Maura masih setia menikmati remang malam yang terlihat mengerikan di matanya. Maura tersentak saat Julian meraih salah satu tangannya yang terbebas, menggenggamnya erat namun penuh perasaan. Netra keduanya bertemu, saling terpaut, bahkan Maura tidak dapat menghindari tatapan Julian saat ini. Aku gak bakalan basa-basi. Dengar, aku sama sekali gak pernah khianatin kamu, Ara. Semua yang kamu lihat itu cuma salah paham. Iya, memang aku akuin. Kalau cewek sialan itu nyosor aku. Tapi bukan aku yang tapi kamu nikmatin kan? Jujur, kamu nikmatin bibir cewek itu kan? Maura memotong cepat ucapan Julian. Jujur dia mulai terpancing saat Julian kembali menceritakan kejadian yang membuatnya menangis selama sehari semalam. Hingga harus izin pada pembimbingnya karena tidak dapat mengikuti kelas. Julian mengatupkan bibirnya. Dia bukan pria munafik yang akan mengelak. Kucing garong mana yang mau menolak ikan asin depan matanya? Dia memang bukan pria baik, tapi Julian juga tidak pernah suka bermain api. Walaupun akhirnya api yang tidak dia mainkan pun berhasil membakarnya. Maaf, tapi beneran aku gak nyangka kalau dia bakalan ngelakuin itu sama aku. Aku di sana lagi nunggu kamu, sayang. Tiba-tiba tuh cewek datang terus narik baju aku. Iya kayak gitu kejadiannya. Julian menjelaskan perlahan. Sejujurnya walaupun dia tahu kalau Maura akan semakin kesal padanya. Ara, aku benar-benar tidak menginginkan itu. Aku bahkan berharap cuma kamu yang tapi cewek sialan itu udah cium kamu, Julian. Bahkan aku aja gak pernah kamu cium. Pakai keras Maura. Rasa cemburunya semakin membara. Terlebih Julian malah menjelaskan dan mengungkit ciuman bibir paksaannya bersama perempuan itu. Maura yang sudah menahan rasa iri itu semakin murka. Dirinya saja tidak pernah dicium oleh Julian. Dan kurang ajarnya, perempuan itu mencuri bibir mantan kekasihnya. Kamu juga diam aja pas dia cium bibir kamu, Jul. Kenapa kamu gak dorong aku langsung dorong dia, Ara? Bahkan sebelum kamu melihat aku sudah dorong cewek itu. Tapi, kamu tahu posisi aku saat itu kan? Dia makin ngencengin pegangannya di leher aku. Please, percaya sama aku. Aku gak pernah berniat sedikit pun buat nyakitin hati kamu, Ara. Tapi kamu udah nyakitin aku, Jul. Tukas Maura. Julian tidak dapat berkata apapun. Pria itu menghela napas kasar. Julian lebih memilih untuk mendekap tubuh Maura, membiarkan gadisnya menangis dan memukul tubuhnya semaunya. Pekik Julian. Pria itu mendelik horor saat merasakan sesuatu menyengat perutnya. Hanya sebentar, tapi lumayan membuatnya terkejut dan bergetar. Itu hukuman buat kamu. Aku bakalan nempelin tubuh kamu ke KWH rumah aku kalau kamu berani nyakitin hati aku lagi. Julian berkedip lambat. Rasa sakit di perutnya tidak dirasakan lagi. Julian lebih fokus pada ucapan Maura. Maksud kamu, Jadi kita, iya, udah deh, ayo pulang. Aku udah ngantuk. Tekasnya lagi. Julian blank, namun pria itu mengangguk dengan senyum lebar menghiasi bibirnya. Pengisi suara Pimoy.
Episode ke-58, Keputusan. Selamat mendengarkan. Mama merestui kamu menikah, asalkan kamu pulang ke rumah kita. Januar menoleh. Kedua matanya mengerjap pelan mendengar ucapan Nyonya Rista. Ada perasaan senang karena pernikahannya dengan Mia direstui. Tapi ada rasa khawatir kalau istrinya tidak mau ikut bersamanya. Janu, tanya Mia dulu. Kalau Mia setuju, Janu, kamu suaminya Januar. Harusnya dia menurut sama kamu, bukan kamu yang menurut sama dia. Mama nggak mau tahu, pulang atau restu Mama hilang. Januar terdiam. Saat ini dia dan Nyonya Rista tengah berbicara berdua di kafe yang tidak jauh dari area rumah sakit. Sementara Mia, gadis itu menemani Eyang Putri di ruang rawat inapnya. Sebenarnya Januar tidak sengaja bertemu dengan mamanya. Januar hendak membeli makanan untuk Mia. Walaupun tadi Mia sempat melarang, tapi Januar tetap memaksa dan mengatakan kalau dia bisa melakukannya. Dan disinilah Januar sekarang. Nyonya Rista mengajaknya bicara empat mata. Membujuknya agar mau kembali ke kediaman Rajendra. Sebenarnya Januar ingin pulang, tapi dia harus membicarakan semuanya dengan Mia, istrinya. Janu bakalan pulang, kalau Mia mau ikut sama Janu. Mia udah jadi istri Janu, jadi semua yang Janu ambil, harus ngomong dulu sama Mia, mah. Januar masih bersikeras. Pria berwajah baby face itu segera bangkit, meraih bungkus makanan yang dia beli untuk Mia. Meninggalkan Nyonya Arista sendirian. Wanita berpakaian modis serta mahal itu, hanya dia menatap kepergian putra bungsunya. Setelah Julian, kini giliran Januar membangkangnya hanya karena perempuan. Januar berjalan pelan, kepalanya menunduk. Dia terlihat gugup di mata orang lain, walaupun sebenarnya saat ini tidak ada kegugupan sama sekali. Lift rumah sakit yang Januar naiki, membawanya menuju lantai teratas, di mana Mia dan Eyang Putri berada. Januar menghela napas berkali-kali, menenangkan irama jantungnya yang berdebar kencang. Sebenarnya dia tidak ingin membantah ucapan mamanya, tapi karena sekarang keadaan sudah berubah, saat ini dirinya tidak sendiri lagi. Semua keputusan tidak dapat dia ambil sendiri tanpa persetujuan dari Mia. Janu, harus ngomong dulu sama Mia. Mia kan istri Janu. Kalau nggak ngomong, nanti Mia marah sama Janu. Januar terus saja bermonolog sendiri, hingga tidak terasa dirinya sudah sampai di ruangan rawat inap Eyang Putri. Januar mengembangkan senyum, dengan cepat dia membuka handle pintu. Dahi Januar berkerut saat melihat Mia tengah membereskan tempat makan. Mia udah makan. Januar melangkah cepat, pria itu menatap penuh selidik pada istrinya. Kedua matanya melirik sesuatu yang ada di atas nakas. Ini bekas Nyonya Eyang, kan kamunya lagi beli, mau makan apa? Januar menggaruk pipinya, ternyata di jalan tadi, ada nyamuk nakal yang menciumnya tanpa izin. Januar mendudukkan dirinya di sofa, membawa bungkusan makanan yang dia bawa dan membukanya. Tadi Janu ketemu sama Nyonya Rista minta kamu pulang. Tadi nelpon aku. Mama kamu minta izin aku, izinin kamu buat pulang ke rumah. Gerakan tangan Januar terhenti, pria itu mendongak. Kedua matanya menatap dalam pada Mia. Terlihat sekali kalau Januar tengah menuntut penjelasan dari istrinya. Mama, udah ngomong sama Mia? Tanyanya. Mia mengangguk. Gadis itu mendudukkan diri dekat Januar. Tangannya terulur untuk membantu suaminya menata makanan di atas meja. Dan aku izinin Mas Janu pulang. Kayaknya Nyonya Eyang juga berharap cucunya pulang ke rumah. Mia melirik pada Januar, sembari menyiapkan makanan ke dalam mulutnya. Mia bakalan ikut kemanapun Mas Janu pergi, sambungnya. Bibir Januar terkatup rapat, pria itu mengalihkan pandangannya, menghindari tatapan Mia yang terus saja terarah padanya. Mas Janu bisa beli makanan, nggak kesasar. Kayaknya makanan ini nggak ada di area rumah sakit. Suapan Januar terhenti. Dia meraih air putih yang sudah disediakan oleh Mia untuknya. Janu beli di depan, menyeberang jalan dulu. Tapi Mia nggak usah khawatir. Janu bisa nyeberang kok tadi. Januar kembali melanjutkan makannya. Tenang dan terlihat biasa saja. Lain dengan Mia, gadis itu masih menatap dalam pada suaminya. Ada sesuatu yang menarik. Januar pandai menyeberang. Sejak kapan? Ngisi suara, Pimoy. Episode ke-59. Gunakan insting. Selamat mendengarkan. Julian,
Bersil riang memasuki lobi rumah sakit. Senyum di bibirnya tidak luntur sedikit pun. Hari ini dia sengaja membolos dari kantor hanya untuk menjenguk Eyang Putri. Sejak hubungannya bersama Maura kembali, tiap detik yang Julian lalui terasa indah. Tidak sia-sia, dia memaksa dan menunggu Maura sampai menjadi santapan lezat kaum nyamuk di parkiran rumah sakit. Akhirnya gadisnya mau mendengarkan penjelasannya yang terdengar menyebalkan untuk Maura. Namun Maura tetap saja membiarkan Julian berbicara. Dan sekarang, setelah mengantar sang pujaan hati ke rumah sakit lain untuk melakukan tugasnya, kini Julian sudah berada di rumah sakit tempat eyangnya dirawat. Dahi Julian mengernyit saat melihat sang mama masuk ke dalam lift. Ternyata Nyonya Arista juga membolos dari kantor. Julian menghentikan langkahnya. Dia bingung harus lanjut atau berbalik. Kalau mama di sini bisa kena omel gue, gumamnya. Tapi tak urung Julian tetap melanjutkan langkahnya. Sepertinya pria itu tidak peduli kalau sang mama yang merangkap sebagai atasannya akan memotong gajinya bulan depan. Julian memasuki lift. Suasana lift yang ramai membuatnya tidak nyaman. Julian berharap kalau benda ini cepat sampai. Selang 5 menit kemudian, lift yang Julian naiki berhenti. Pria berpakaian formal itu segera keluar, mengembuskan napas kasar karena tidak kuat menghirup berbagai wangi parfum saat berada dalam lift. Berasa di kamar jenazah, ujarnya pelan. Julian mengibaskan tangannya guna menghilangkan bau yang mengganggu sistem pernapasannya. Pria berdimpel di dagu itu segera membuka pintu ruang rawat Eyang Putri. Julian menaikkan sebalisnya saat melihat Januar dan Mia berada di dalam. Kalian masih di sini? Suara Julian mengejutkan ketiga orang yang tengah mengobrol itu. Eyang Putri tersenyum melihat cucu pertamanya. Sekalipun Julian bukan cucu kandungnya, Eyang Putri tidak pernah mempermasalahkan itu semua. Bagi Eyang Putri, Julian dan Januar adalah cucunya. Walaupun terkadang keduanya tidak akur, baginya adalah hal biasa. Kamu jenguk Eyang gak bawa apa-apa, Jul. Padahal Eyang berharap kamu bawa sesuatu. Eyang tertawa kecil mendengar Julian berdecak. Pria itu melepaskan jasnya, mendudukkan diri dekat Januar. Satu tangannya meraih buah apel yang tersedia di atas meja. Aku udah bawa beban hidup, Eyang. Harus bawa apa lagi? Nanti deh, aku bawain tugas kantor aku ke sini. Eyang Putri menggelengkan kepala, sedangkan Januar menatap tak berkedip pada Julian. Januar seakan tengah memindai penampilan kakaknya dari atas hingga bawah. Janu juga mau pakai baju kayak Julian, cetusnya. Julian hampir saja tersedak, kedua matanya memicing pada adik tirinya. Namun tidak lama Julian mengembuskan napasnya kasar. Pria itu menggeser tubuhnya agar semakin merapat pada Januar. Lu mau pakai baju kayak gue? Januar mengangguk mantap. Kedua matanya berbinar cerah. Bahkan Januar tersenyum saat melihat Julian menampilkan senyuman jahilnya. Kalau lu mau pakai baju kayak gue, lu harus dengerin omongan gue. Gimana? Julian menaik turunkan kedua alisnya. Jul, Eyang bakalan lempar kamu pakai jeruk kalau kamu ngajarin yang gak bener sama Janu. Julian melirik pada Eyang Putri. Pria itu mengedipkan sebelah matanya genit pada wanita sepuh yang tengah menatap garang padanya. Ini urusan cowok, Eyang gak usah tahu, cetusnya. Julian menarik lengan adiknya menuntun Januar menjauh dari pengawasan Eyang Putri dan Mia tentunya. Sebenarnya Mia ingin mencegah, tapi saat ini dia membiarkan kedua pria itu menyelesaikan urusannya. Janu harus apa? Julian tersenyum lebar. Kedua matanya menatap serius pada Januar. Sini gue bisikin, tegasnya. Januar masih diam di tempat, pria itu belum menuruti perintah kakak tirinya. Namun tidak lama tubuhnya terhuyung merapat pada Julian. Saat Julian menarik kepalanya, dahi Januar mengernyit, bahkan raut wajahnya terlihat seperti orang bingung. Dia mendengar semua yang Julian bisikan, tapi dirinya belum menangkapnya dengan baik. Gimana, lu ngerti kan? Buat sebanyak mungkin, tapi pelan-pelan aja kan baru perdana. Nah, kalau lu udah bisa buat, nanti gue bawa ke kantor lu, dan lu kerja di sana. Tapi, Janu gak tahu caranya. Lirik Januar. Julian melunturkan senyumannya. Raut wajahnya berubah datar dan dingin. Giginya gemertuk menahan rasa kesal yang sudah berada di ubun-ubun. Gunain insting lu sebagai pemangsa, paham kagak? Kalau nggak paham, juga ntar gue kirim caranya. Januar tidak menjawab. Pria itu hanya menatap bingung pada Julian, sembari mengangguk pasrah.
tubuhnya lebih dekat pada Mia. Saat ini mereka sudah berada di kediaman Rajendra. Siang tadi Eyang Putri sudah diperbolehkan pulang. Mia tengah sibuk menyusun makanan di atas meja. Gadis itu tidak bisa diam melihat para pelayan rumah ini terlihat sibuk. Gerakan yang dilakukan oleh Mia terus saja diikuti oleh Januar. Pria berkaus putih dengan celana selutut itu terus saja mengikuti langkah Mia. Sesekali Januar menarik kemeja yang dipakai istrinya. Berpegangan pada ujungnya persis seperti anak yang menempel pada ibunya. "Mas Janu, kenapa ngikutin Mia terus? Duduk aja di kursi. Nanti kalau Mia kesandung, Mas Janu bisa kesiram sayur sup yang Mia bawa loh." Mia menghela napas sabar. Sebenarnya dari tadi dirinya ingin memperingatkan Januar, tapi karena tidak terlalu menghalangi, Mia tidak melakukannya. Mia membiarkan Januar mengikutinya seperti anak itik, dan kini, karena khawatir Januar tersiram kuah sup yang dia bawa, Mia mulai mengeluarkan taringnya. "Udah, Mas Janu duduk aja. Mia mau ngambil ayam goreng dulu." Mia meletakkan mangkok sup di atas meja, kemudian menuntun Januar duduk, melipat kedua tangan suaminya di meja. Terlihat seperti anak baik dan penurut. "Mia, jangan lama-lama ngambil ayamnya." Baru beberapa meter, Mia kembali menghentikan langkahnya. Gadis itu menoleh pada Januar. Kedua sudut Mia terangkat, dia mengangkat ibu jarinya tinggi-tinggi. Mia kembali melanjutkan langkahnya, menghela napas lelah yang hanya boleh dia yang tahu. Perutnya yang lapar mulai mempengaruhi kinerja otaknya. Kedua kakinya melemas karena terlalu lapar. Mia segera membawa wadah yang berisikan ayam goreng. Dengan cepat Mia kembali ke ruang makan. Langkah Mia sempat terhenti saat melihat anggota keluarga Rajendra sudah berada di meja makan. Pegangannya mengencang, ada rasa ragu dalam hatinya untuk mendekat. Mia masih canggung, jujur, sebenarnya dia tidak ingin tinggal di rumah besar ini. Kalau bisa Mia akan memilih tinggal di rumahnya atau mengontrak lebih baik. Namun, demi Januar dan keharmonisan keluarga Rajendra, Mia menyiapkan hati serta mental untuk kedepannya. Karena Mia yakin, Nyonya Rista maupun Nyonya Eyang tidak sepenuhnya merestui pernikahan mereka berdua. "Mia, kenapa Mia berdiri di sana? Ayo sini, dari tadi Janu nungguin Mia," seru Januar. Pria itu bangkit, berjalan cepat ke arah istrinya. Tangannya terulur meraih piring ayam goreng yang ada di tangan Mia. Dengan lembut, Januar menggenggam tangan Mia, menuntunnya menuju meja makan. Januar mendudukkan Mia di dekatnya, meletakkan piring ayam goreng itu di hadapan Julian, membuat sang kakak berbinar bahagia. "Mia mau makan apa? Biar Janu yang ambilin." Mia tersentak, tangannya refleks menahan Januar yang hendak mengambil piring kosong yang ada di hadapannya. Gadis itu berdempelan. Mia menarik kedua sudut bibirnya. Tangannya yang terbebas meraih piring kosong milik Januar. "Mas Janu, mau makan sama apa?" tanya Mia lembut. Belum sempat Mia meraih centong nasi, suara batuk Julian menghentikan aksinya. Mia mengernyitkan dahi melihat keterkejutan di wajah kakak iparnya. "Mas Janu, astaga, udah Mas Janu aja," cetus Julian. Mia merasa tidak enak hanya menunduk, terlebih saat melihat Nyonya Arista dan Eyang Putri melihat ke arahnya. Namun tangannya tetap bergerak, mengambilkan makanan untuk suaminya. "Memangnya kenapa? Mia kan istri Janu. Jadi gak apa-apa kan Mia manggil Janu Mas Janu? Makanya Julian cepet nikah kayak Janu, biar istrinya Julian manggil Mas Julian nanti." Tangan Julian melayang di udara, bahkan mulutnya terbuka lebar, belum sempat diisi dengan makanan saat mendengar ucapan Januar. Di depan Julian, Eyang Putri sudah tertawa kecil. Wanita setengah baik itu sampai terbatuk melihat wajah kesal Julian. Sedangkan Nyonya Arista, wanita cantik itu telah biasa saja. Namun kedua matanya terus saja memperhatikan kedua putranya. "Mia, Janu mau pipis." Tawa Eyang Putri terhenti, kedua matanya membola. Sama seperti yang Julian lakukan sekarang. Sementara Nyonya Arista hanya menghela napas pelan. Sepertinya, Januar memang sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan Almia. Episode ke-61, Siptu Saram. Selamat mendengarkan. Mia menghela napas pelan. Dia dengan sabar menunggu Januar di depan pintu kamar mandi. Saat hendak makan malam tadi, Januar memintanya untuk mengantar ke kamar mandi.
Sudah hampir 5 menit berlalu, tapi suaminya tidak kunjung keluar. Mia yang belum memakan apapun merasa semakin lapar. "Mas, udah belum pipisnya?" Suara Mia terdengar cukup keras. Januar yang sedang berada di kamar mandi pun dapat mendengarnya. "Udah, tapi Janu nggak bisa naikin resletingnya." Mia menepuk dadanya pelan. Gadis itu menghela napas kasar, mau tidak mau, dirinya harus masuk ke dalam kamar mandi dan membantu suaminya untuk memakai celana dengan benar. Mia membuka pintu, dan benar saja, saat masuk dia melihat Januar tengah sibuk dengan resletingnya. Kepalanya tertunduk, tubuhnya terduduk di atas kloset. "Mia, resletingnya nggak bisa naik, jari Janu juga kecepit tadi, lihat." Mia mendekat. Gadis itu berjongkok tepat di depan Januar. Mia meraih jari tunjuk Januar yang sedikit mengeluarkan darah. "Kenapa Mas Janu nggak manggil Mia?" Mia membersihkan darah yang ada di telunjuk suaminya. Mia bangkit, tangannya terulur untuk membangunkan Januar. Perlahan Mia kembali berjongkok di depan Januar. Wajah Mia kini berhadapan langsung dengan onderdil suaminya. Mia menghirup udara sebanyak mungkin sebelum dia membenahi resleting Januar. Dahi Mia berkerut, kedua pipinya merona saat melihat sesuatu yang selalu bisa membuatnya ingin pingsan di tempat. Gadis itu mendongak, bahkan tangan Mia belum bergerak sedikit pun. Netra keduanya beradu, Januar mengelum senyum saat melihat wajah Mia merona. "Mas Janu nggak pakai celana dalam?" Mia menatap tak berkedip pada Januar. Wajah Mia semakin marah padam saat Januar menggelengkan kepalanya pelan. Pria itu mengelum senyumnya, bahkan Mia dapat melihat jakun Januar naik turun, membuat jiwa normalnya sebagai wanita tulen memberontak. "Kan Mia udah sediain tadi, kenapa nggak dipakai? Kalau sampai si onderdil ini kejepit gimana? Untung cuma jari aja yang kejepit, kalau itu yang kejepit kan sayang." Tanpa perasaan, Mia menarik resleting celana Januar. Bahkan pria itu sampai harus menahan napas karena terkejut. Mia berdiri, kedua matanya memicing pada Januar. Tangannya terulur untuk merapikan rambut suaminya. "Nanti ganti celananya ya, lihat. Mukanya sampai keringetan gini. Suami siapa sih ini? Kok imut banget?" Mia menangkup wajah Januar membuat bibir tipis semerah jari suaminya mengerucut. Bahkan dengan gemas, Mia mencubit kedua pipi Januar secara bergantian. "Mia, Janu lapar." Aksi Mia terhenti, kedua matanya membulat. Dia lupa kalau mereka belum memakan apapun tadi. "Ayo, nanti habis makan ganti celananya ya." Selepas makan malam, Mia segera membawa Januar ke kamarnya. Tepatnya kamar yang ditempati mereka berdua. Saat ini Mia tengah mencari celana yang cocok untuk dipakai Januar saat tidur. Mia tengah sibuk membongkar lemari. Januar malah sibuk membolak-balikan Rubik kesayangannya. Namun ujung matanya terus saja mengarah ke ruang walk-in closet, di mana Mia berada sekarang. Pria yang hanya memakai celana dalam itu menggeser tubuhnya, mendekat ke arah nakas. Tangannya terulur meraih ponsel milik istrinya. Kedua tangan Januar sibuk mengatak-atik layar ponsel. Bahkan kata sandi pengunci yang Mia buat berhasil Januar buka. Padahal sebelumnya Mia tidak pernah memberitahukan pada siapapun, termasuk Januar. Bibir semerah jari itu tertarik ke atas. Kedua mata Januar terfokus pada video yang ada di layar ponsel. Sebuah situs ilegal yang pernah Julian bisikan padanya. Daya ingat Januar yang tidak dapat diragukan, mampu mengingat alamat web situs haram itu. "Mas, kamu pakai training aja ya." Suara teriakan Mia tidak mampu menyadarkan Januar. "Mas Janu," serunya lagi, saat Januar tidak kunjung menyaut. "Terserah Mia aja, nggak pakai celana juga nggak apa-apa," balasnya asal. Mia bahkan mengernyitkan dahinya heran mendengar ucapan Januar. Gadis itu segera meraih satu celana training panjang dari lemari. Dengan cepat, Mia keluar dari walk-in closet. Langkahnya sempat terhenti saat melihat Januar membelakanginya dan terlihat sibuk dengan sesuatu. "Mas Janu ngapain?" Episode ke-62, Antara Mimpi dan Nyata. Selamat mendengarkan. "Mas Janu, ngapain?" Tubuh Janu menegang, pria tampan itu segera menoleh. Kedua matanya mengerja pelan saat melihat Mia berjalan mendekat ke arahnya. "Janu, lagi lihat film Marsha." Kini giliran Mia yang terlihat mengerjapkan kedua matanya cepat.
Gadis itu menyipit, tatapannya tertuju pada ponselnya yang ada di tangan Januar. Film Marsha and the Bear. Mia memiringkan kepalanya, mencoba melihat video yang tengah Januar tonton saat ini. Iya, Janu lagi nonton Marsha. Mia duduk di sini, nonton sama Janu. Januar menepuk tempat kosong yang ada di sisinya. Kedua matanya terlihat sibuk melihat serial anak yang memakai bahasa Rusia itu. Mia mengerucutkan bibirnya. Dia menarik lengan Januar agar pria itu menghadap ke arahnya. Mas Janu, pakai celana dulu. Ayo Mia pakein. Kali ini Januar menurut. Pria tampan berwajah baby face itu menggeser tubuhnya secara perlahan. Kedua kakinya dia turunkan dan segera berdiri di hadapan istrinya. Tanpa malu, Januar menatap Mia yang tengah merona dibuatnya. Tampilan Januar yang setengah telanjang membuat Mia harus mengalihkan pandangannya ke arah depan, bukan ke bawah ataupun melihat wajah Januar. Angkat kakinya satu, tita Mia. Januar menurut. Kedua tangannya sigap berpegangan di bau Mia, sedangkan salah satu kakinya dia angkat saat sang istri hendak memasukkan kaki itu ke dalam celana. Udah, sekarang Mas Janu tidur. Mia mau mandi dulu. Mia mengusap lembut wajah Januar. Kedua bibirnya terangkat saat melihat wajah polos yang ditampilkan suaminya. Jadi pengen gigit. Gemas Mia dalam hati. Mia terus saja tersenyum. Gadis itu menghela napas pelan saat melihat Januar mulai kembali ke tempat tidur. Persis seperti anak kecil yang patuh pada ucapan ibunya. Mia berbalik. Gadis itu berjalan menuju kamar mandi setelah memastikan kalau Januar sudah merebahkan dirinya dengan nyaman di atas tempat tidur. Suara pintu kamar mandi terkunci. Januar mengangkat kepalanya perlahan. Sudut matanya melirik ponsel yang ada di atas bantal. Perlahan tangan Januar merayap, meraih benda pipi yang sempat dia mainkan. Raut wajah Januar terlihat serius, apalagi saat dia dapat membuka kembali web haram yang sempat ditutupnya, karena takut ketahuan Mia. Sebenarnya serial kartun Marsha and the Bears hanya pengalihan. Januar memang sedang menonton film, tapi bukan film kartun anak-anak selayaknya. Film Marsha and the Bears versi dewasa. Januar berulang kali menoleh ke arah pintu kamar mandi. Bersyukurlah, karena Mia selalu berlama-lama di kamar mandi. Entah apa yang tengah gadis itu lakukan, tapi untuk saat ini cukup membantu Januar. Januar meremas selimut yang menutupi tubuhnya. Tidak ada suara yang keluar, tapi video haram yang dia lihat dapat menjelaskan semuanya. Tidak layak ditiru. Ini hanya edukasi secara langsung untuk Januar yang buta akan hal berbau percintaan. Kedua mata Januar berkedip pelan, bahkan jakunnya naik turun saat melihat dua bibir sepasang kekasih bergulat, bertukar napas, saling menghisap penuh nafsu. Januar menggosok pundaknya yang terasa dingin, rasanya seluruh bulu di semua tubuhnya, dari ujung rambut hingga ujung kakinya meremang. Terlebih saat Januar melihat kedua sepasang anak manusia berwajah bule itu, mulai menanggalkan satu persatu kain yang melekat di tubuh mereka. Januar refleks memejamkan kedua matanya. Dia menutup video laknat yang sudah membuat sesuatu dalam dirinya memberontak. Selimut yang membalut tubuhnya terhempas. Januar segera mematikan ponsel Mia, lalu kembali meletakkannya di atas nakas. Januar merebahkan dirinya di tempat tidur. Keringat dingin mulai membasahi dahi serta punggungnya. Bayangan video laknat itu terus saja terngiang di kepalanya. Januar memeluk tubuhnya sendiri seperti bayi. Pria tampan itu menelan salivanya susah payah. Bahkan Januar tidak menyadari kalau Mia sudah keluar dari kamar mandi. Mia mengernyitkan dahi melihat Januar tertidur membelakanginya. Gadis itu berjalan pelan dengan langkah perlahan mendekat pada Januar sembari menggosok rambutnya yang basah. Tangan Mia hendak terulur untuk menyentuh suaminya, namun urung dia lakukan. Mia memilih mendudukkan dirinya di atas tempat tidur, bahkan tanpa Mia sadari kalau saat ini tubuh Januar terlihat menegang. Mas Janu, panggilan lembut Mia membuat Januar semakin memejamkan kedua matanya erat. Januar mencengkeram ujung bantal yang dia tiduri. Napasnya tertahan kala tangan Mia mulai menyentuh tubuhnya. Bayangan video gila yang terus saja berputar di kepalanya.
menambah kadar keringat dingin yang keluar dari tubuhnya. Mas Janu udah tidur. Mia merapatkan tubuhnya. Bahkan gadis itu melingkarkan satu tangannya pada tubuh Januar, menyembunyikan wajahnya di punggung lebar suaminya. Bahkan tanpa canggung, Mia mulai memberikan kecupan di sana. Tidak ada kata yang keluar dari keduanya. Mia dan Januar tengah sibuk dengan pemikirannya sendiri. Mas Janu marah ya sama Mia? Kenapa diam terus sih? Mia tahu kalau Mas Janu belum tidur. Mia mengangkat kepalanya. Tangannya yang saat ini berada di perut Januar berpindah menuju pipi milik suaminya. Mia menekan kecil salah satu pipi Januar, memberi cubitan hingga tusukan agar pria itu merespon. Namun, beberapa kali Mia melakukannya, Januar tetap tidak bergeming. Pria itu masih membisu dan tidak bergerak sedikit pun. Mas Janu, Mia belum menyerah. Namun gadis itu sudah menghela napas pelan. Mia tidak tahu apa kesalahannya, hingga Januar mendiamkannya begini. Bahkan sepertinya bergerak saja tidak. Mia tidak tahu apa kesalahannya. Kalau Januar diam seperti ini, mana dia tahu apa kesalahannya. Ya udah deh, Mia tidur dulu ya. Kalau Mas Janu belum ngantuk, nanti tidurnya jangan malam-malam. Selamat malam suami Mia yang ganteng. Mimpi indah ya. Mia berbisik lirih sebelum dia memberikan satu kecupan ringan di pelipis Januar. Setelah itu Mia berbalik, gadis itu tidur membelakangi suaminya. Dengan perasaan campur aduk. Mia masih belum mengerti kenapa Januar mendiamkannya. Padahal tadi mereka baik-baik saja. Tidak ingin berspekulasi buruk, Mia mencoba memejamkan kedua matanya. Berharap kalau akan ada mimpi indah datang menghampiri. Selang beberapa belas menit, Mia yang masih berada di antara nyata dan mimpi, merasakan sebuah rengkuhan hangat dan lembut dari arah belakang tubuhnya. Bahkan Mia dapat merasakan kecupan ringan di batang leher hingga daun telinganya. Mia melenguh pelan saat merasakan kecupan itu semakin dalam. Sentuhan tidak teratur di area perutnya membuat tubuh setengah sadar Mia meremang. Di antara dunia nyata dan mimpi, Mia merasakan melayang kala sesuatu yang basah dan lembab mulai meraup bibirnya. Tubuhnya bereaksi namun kedua matanya enggan terbuka. Entah mengapa, Mia malah menikmatinya dan berharap kalau semua ini bukanlah mimpi, apalagi harus berakhir. Mas Janu, igauan yang Mia ucapkan membuat pria tampan yang saat ini berada di atasnya segera melepaskan tautan bibir mereka dengan wajah tidak rela. Bibir Mia enak, Janu suka. Nanti Janu minta lagi ya, bisiknya. Kembali, satu kecupan dalam dia berikan di bibir terbuka dan memerah istrinya. Senjata makan tuan, selamat mendengarkan. Kedua sudut mata Julian tidak pernah bosan untuk melirik gadis yang tengah duduk di sisinya. Sang gadis terlihat sibuk sendiri dengan ponselnya. Tidak ada obrolan serius sepanjang perjalanan. Julian memilih diam sebelum gadisnya berbicara terlebih dahulu. Namun, sudut matanya terus saja melirik diam-diam. Hingga akhirnya, tidak terasa, mereka berdua sampai di tempat tujuan. Julian memberhentikan mobilnya tepat di depan lobi rumah sakit. Pria berkemeja marun itu menghela napas pelan kala melihat Maura masih sibuk sendiri. Arah, panggilnya pelan. Julian melepaskan safety belt-nya. Pria itu mendekat pada Maura agar dirinya dapat melepaskan safety belt yang membelit tubuh kekasihnya. Udah nyampe? Tangan Julian melayang di udara saat mendengar suara Maura. Pria itu mendongak, kedua sudut bibirnya terangkat saat melihat Maura menundukkan kepalanya. Tatapan keduanya bertemu, saling menatap penuh arti. Modus. Maura mendorong pipi Julian pelan menggunakan telunjuknya saat melihat Julian menggigit bibirnya. Wajah Maura merona saat melihat posisi wajah Julian tepat berada di depan dadanya. Aku nggak lihat apa-apa kok, sayang, kilahnya. Julian segera menegakkan tubuhnya saat melihat Maura memberikan tatapan tidak bersahabat padanya. Pria berdimpel di dagu itu mengusap tengkuknya kikuk. Julian yakin kalau saat ini Maura tengah tidak nyaman dibuatnya. Hati-hati, nggak usah jemput, nanti aku harus lembur, aku naik taksi aja pulangnya.
Julian memejamkan kedua matanya. Satu tangannya memegangi dadanya dramatis. Julian menatap miris pada Maura yang belum jauh. Tidak ada kecupan selamat pagi atau morning kiss di bibirnya. Dengan sedikit lumatan yang membuat mereka berdua semakin Suara ponsel menghentikan khayalan gila Julian. Pria berdimpel di dagu itu menghela napas pelan. Tangannya merogoh malas takut celananya. Dahi Julian mengernyit saat melihat sebuah pesan video masuk. Nomor tidak dikenal. Julian ingin mengabaikannya. Namun tak kenapa rasa penasaran dalam hatinya mendorong dirinya untuk membuka video itu. Video mulai berputar. Kedua mata Julian hampir melompat dari tempatnya saat melihat adegan yang ada di layar ponselnya. Julian, Janu udah mempraktekin kayak gitu sama Mia. Janu suka, rasanya manis. Nanti Janu mau minta lagi ah. Mulut Julian terbuka lebar, bahkan sangat lebar. Kalau membaca pesan yang baru saja masuk dari nomor tidak dikenal tadi. Kedua lubang hidung Julian kembang kempis. Bahkan kedua telinga Julian ikut memerah sama seperti wajahnya. Bagaimana pria itu tidak emosi? Video yang ternyata dikirim oleh Januar adalah video haram. Walaupun belum menuju tahap waka-waka tapi tetap saja adegan itu berhasil membuat jiwa kelelakiannya memberontak. Bocah itu gagak punya otak apa ya si Janu ya? Astaga Tuhan, ampunilah hambamu ini yang sudah mengajari yang enak-enak pada adik bodoh hamba itu. Gumamnya pelan. Terus, sekarang gue kudu nahan boker gara-gara si Januar. Imbunya lagi. Julian membanting ponselnya ke kursi penumpang. Suara desahan sialan yang dikeluarkan sepasang anak setan itu mulai mengganggunya. Maura! Pekiknya tertahan. Untung saja orang di luar tidak dapat mendengarnya. Julian menyandarkan dahinya di kemudi. Kali ini dia butuh waktu untuk menenangkan sesuatu yang berkedut di bawah sana. Rasanya sesak, sampai Julian ingin sekali melepaskan gesper serta celana bahan hitam licin yang dia pakai saat ini. Astaga, gak mungkin kan gue kudu cipokan sama setir mobil? Gumamnya miris. Gue pengen nikah. Pimoy, episode ke-64. Mimpi atau nyata? Selalu mendengarkan. Mia menyipitkan kedua matanya. Gadis berambut panjang itu terus saja menatap cermin. Tangannya terulur untuk mengusap bibirnya memerah dan terlihat lebih jontor daripada biasanya. Nih bibir kenapa? Perasaan aku gak makan kacang. Kok kayak alergi kayak gini ya? Mia mengemut bibirnya sendiri, memastikan kalau benda kenyal itu tidak sakit ataupun kebas. Karena biasanya kalau alerginya kambuh, seluruh tubuhnya akan gatal, bahkan bibirnya ikut gatal. Mia, kenapa? Mia menoleh. Gadis itu menggeleng pelan, kedua sudut bibirnya terangkat, memberikan kesan kalau dirinya baik-baik saja. Mia juga tidak mungkin kan bercerita pada Januar kalau semalam dia bermimpi berciuman dengan seorang pria. Mimpi, namun rasanya seperti nyata. Apa mungkin bibirnya seperti ini gara-gara durhaka pada suaminya? Karena bermimpi mesum. Januar yang baru saja masuk segera mendekat pada Mia. Saat melihat wajah istrinya memerah, bahkan terlihat menunduk dalam. Mia kenapa? Januar bertanya lagi. Tangannya terulur untuk menangkup kedua sisi wajah Mia. Netra keduanya bertemu. Tangan Januar pelan bergerak, perlahan menuju bibir bengkak dan memerah istrinya. Senyuman samar tercipta di bibir Januar. Tatapannya tertuju pada benda kenyal yang terasa manis di lidahnya. Kala dia mencicipinya semalam, tanpa sepengetahuan Mia. Bahkan Januar melakukannya berkali-kali. Sayangnya Mia tertidur seperti mayat. Gadis itu terlelap sembari menikmati cumbuan suaminya. Bibir Mia merah, tebal lagi. Mia pakai pewarna bibir ya? Dengan wajah polosnya Januar bertanya. Bahkan tanpa sungkan pria berwajah tampan itu semakin liar saat mengusap belahan bibir istrinya. Januar mengikis jarak, tangannya menganggur sudah bertengger mesra di pinggang kecil Almia. Tubuh keduanya merapat, bahkan Mia pun sampai dibuat tidak berkutik. Gadis itu menurut. Kedua matanya terus saja menatap, tak berkedip pada Januar.
Tubuh Mia mematung, matanya berkedip cepat saat Januar mengecup bibirnya secara tiba-tiba, tanpa bersalah ataupun canggung. Cepat sembuh ya, Janu yakin bibir Mia bakalan sembuh. Ayo kita ke bawah. Tadi Eyang manggil kita, katanya hari ini jadwal terapi Janu. Kesadaran Mia kembali. Gadis itu mengerjap pelan. Mia mengangguk seadanya. Dirinya masih syok. Mia menggigit bibirnya kecil. Bibir yang baru saja beberapa detik yang lalu dikecup oleh Januar. Selepas kontrol dan terapi, Januar dan Mia memutuskan untuk pergi ke mall. Keduanya terlihat bahagia. Dokter yang menangani kesehatan Januar mengatakan kalau pria itu semakin baik, bahkan lebih baik dari sebelumnya, dari mental maupun kesehatan fisiknya. Januar yang selalu rutin mengkonsumsi obat serta terapi membuat keadaannya semakin membaik. Mungkin dokter dan yang lainnya belum menyadari kalau Mia sangat berperan besar di dalamnya. Janu mau kemana? Mau makan apa main? Mia memeringkan kepalanya untuk melihat Januar. Perbedaan tinggi keduanya mencolok, membuat Mia harus mendongak saat berdampingan dengan suaminya. Janu mau main bom-bom kar, serunya. Daya Mia mengernyit, namun gadis itu tidak urung menganggukkan kepalanya. Mia segera meraih lengan Januar, menarik suaminya menuju eskalator yang menuju lantai atas. Keduanya seperti remaja yang tengah kasmaran, padahal usia mereka tidak pantas dikatakan sebagai remaja. Sesekali Mia tertawa saat mendengar celotehan Januar. Terlebih saat Januar bertingkah seperti anak-anak. Terlihat aneh di mata orang-orang yang melihat tingkah Januar saat ini. Tapi tidak untuk Mia. Gadis itu senang karena Januar berani mengekspresikan diri apa adanya. Bahkan Mia pun sama sekali tidak terusik ataupun risih. Ini adalah pilihannya. Hidup dan menghabiskan sisa umurnya bersama seorang pria autis yang dia cintai tanpa tapi. Di saat takdir memilihmu, aku siap dengan segala resikonya, ucapnya dalam hati. Januar meliarkan pandangannya. Kedua matanya terus saja menatap satu persatu rak makanan ringan yang ada di depannya. Senyumannya terbit saat melihat beberapa kotak coklat dan permen. Tangan Januar terulur, hendak meraih coklat dan permen yang dia inginkan. Namun belum sempat Januar menyentuhnya, seseorang sudah menghalangi pandangannya. Seorang gadis cantik bergerak cepat, menyusup di depan tubuh Januar. Kepalanya menggeleng pelan, kedua matanya menyipit tajam pada Januar. Mau ngambil apa? Januar terlihat salah tingkah. Pria itu menyembunyikan kedua tangannya di belakang. Dia mengalihkan tatapannya ke arah lain, menghindari gadis cantik yang tengah menatap penuh intimidasi padanya. Oh ya, Janu kan mau beli buah apel. Januar berlalu, melangkah meninggalkan stand makanan ringan dengan wajah tidak rela. Pria berwajah tampan itu berjalan menuju stand buah dan sayur. Sedangkan gadis yang tadi menghalanginya hanya mengulum senyum. Tanpa sepengetahuan Januar, dia meraih beberapa kotak coklat dan permen yang diinginkan oleh suaminya. Dengan pelan dia mengikuti langkah Januar. Dari kejauhan dia dapat melihat Januar tengah memilih buah apel kesukaannya. Senyumannya terbit, rasanya bahagia sekali saat dirinya dapat melihat wajah berbinar Januar. Selama ini, pria itu jarang sekali keluar rumah, hanya terapi dan kontrol. Karena itu Januar kembali ke kediaman Rajendra. Tapi kali ini, Mia memberanikan diri untuk membawa Januar ke tempat yang jarang, atau bahkan belum pernah pria itu kunjungi. Senyuman di bibir Mia terus saja mengembang. Namun saat dia hendak sampai mendekat pada Januar, senyumannya perlahan surut, berganti dengan wajah datar dan masam, kala melihat seorang wanita mendekat pada suaminya. Sangat jelas terlihat kalau wanita itu tengah mencari simpati dan perhatian Januar. Dengan cara terus saja bertanya pada suaminya. Mia masih memantau, kedua matanya menyorot tajam. Bahkan saat ini Mia sudah mencengkram erat troli belanjaan yang dibawanya. Di depannya, wanita berpakaian modis itu terus saja memepet pada Januar. Tidak peduli kalau Januar terlihat risih dengan kehadirannya. Oh ya, menurut kamu besaran yang mana? Mia dapat mendengar samar-samar wanita itu kembali bertanya pada suaminya. Bahkan pertanyaan tidak penting pun ditanyakan. Seperti tidak ada pembahasan lain saja. Mia mencebik, gadis itu melepaskan trolinya.
melangkah perlahan mendekat pada Januar tanpa bersuara. Kok nggak dijawab sih? Aku dari tadi ngajak kamu ngomong, tapi kamu diam aja. Kamu nggak bisu kan? Kamu bisa ngomong kan? Ayo dong ngomong. Pasti suara kamu ganteng kayak mukanya. Aku nggak sabar dengar suara. Pergi. Kamu, ganggu tau nggak? Suara Januar terdengar dingin dan datar. Mia sudah berada di belakang mereka dan siap membuka suaranya kembali mengurungkannya. Gadis itu berkedip cepat mendengar nada bicara suaminya. Dingin dan datar. Mia bahkan tidak pernah mendengar Januar berbicara dengan nada seperti itu padanya, atau pada siapapun selama ini. Tuh kan, suara kamu serak-serak gimana gitu. Aku Mecanu. Mia terlalu cengah. Wanita yang ada di hadapannya ini sepertinya sudah mati rasa. Dirinya saja dapat merasakan kalau Januar tidak nyaman dan sudah mengusir wanita itu secara terang-terangan. Tapi ternyata rasa tidak tahu malunya mengalahkan make up tebal yang dipakainya. Mia mengikis jarak pada Januar. Senyuman gadis itu terbit saat melihat suaminya menoleh dengan wajah yang berbinar. Udah ngambil apelnya? Mia segera meraih lengan Januar, memisahkan suaminya dari wanita tak tahu malu yang dari tadi menempel pada Januar. Januar tidak bersuara. Pria itu hanya mengangguk, perlahan melepaskan rangkulan tangan Mia di lengannya, lalu meraih pinggang kecil sang istri, tidak lupa senyuman tipis di bibirnya. Kita pulang, ucap Januar. Pria itu membawa Mia menjauh. Satu tangannya meraih keranjang berisikan buah apel dan buah naga, meninggalkan wanita berambut pirang yang masih menatap Januar tanpa berkedip. Diam-diam, Mia mengelum senyum. Padahal dirinya belum melakukan dan berbicara apapun pada gadis itu. Tapi Januar sudah